Doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya? Kok jadi berubah 180 derajat kan, Dok? Gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata? Tapi ya itulah. Sebenarnya Dokter Reza ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar. Jika yang dilaporkan terkait pasal pemerasan, kenapa Reza Gladys justru memberikan uang atau mentransfer kepada Nikita? Lantas benarkah sedari awal Reza Gladys berusaha untuk menyuap Nikita dan rekan-rekannya agar tidak melakukan review terhadap skincare miliknya? Klien kami ini diancam, ya pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti kesingan. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik-titik, kamu akan tuh, ini contoh ya. Nah, tapi itu kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu, dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini, kalau nggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Gitu dia. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, itu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock. Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure, ya kan. Contoh seperti ini, kalian pasti pernah dengar. Kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya, itu kan sama dia menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya jangan review di medsos. Nah, ini kan metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 tahun. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang ya. Yang pasti di dalam ya, nanti saya lebih masuk dalam ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya. Terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah, seperti apa saran dia? Biar nanti penyidik mendalami ya. Ya, kalian jangan ikutin kearogansian dan membranding dirinya itu seakan-akan benar melulu. Ya, udah jangan kalian contoh dan jangan kalian ikutin. Intinya dari aku nih, dari nenek berpesan ya, namanya udah tersangka itu, apalagi undang-undang yang diterapkannya itu ngeri ya. Tidak mungkin aparat penegak hukum ceroboh. Pasti sudah ada alat bukti yang sah dan saksi yang kuat gitu ya. Jadi kalau memang dia itu merasa tidak bersalah, ya tunggu nanti buktikan di persidangan. Gak usah ngehina-hina orang ngelaporin. Lagu lama. Masa ujuk-ujuk kalian diajak untuk bilang justice buat Dokter Reza yang benar korban pemerasan ya. Itu benar adanya, memang dia diperas. Gak ada itu katanya ditawarin, gak ada, netizen gak ada. Nanti kalian saksikan sama-sama di persidangan, nggak usah kalian disuruh-suruh bodoh ya, disuruh-suruh mendukung kejahatan cyber ya, nggak ada itu. Ada fakta, ada udah memang mereka itu sindikat, gedeg aku mengatasnamakan rakyat, masyarakat
Aku masyarakat tidak sudi diwakili oleh para penjahat. Nggak ada justice untuk penjahat, ya nggak ada. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani tak terima dijadikan tersangka, akui curiga pada Reza Gladys sampai singgung kejanggalan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Nikita Mirzani tersangka. Harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal gugat perdata aja, karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya Nikita ini adanya kejanggalan Bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi tadi Abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya Bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh lah. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita. Sebenarnya kita nggak minta tolong sama aku sih. Tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Tapi kalau menurut Abang sedikit miris nggak sih Bang? Apalagi beliau kan baru bertemu kembali dengan anak-anaknya. Ya, kembali. namanya terus angin toh. Masalah ini. Namanya angin toh. Ada keterkaitan yang kira-kira. Ya ini subjektifnya ada. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela Nikita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja. Kuat-kuatan. Pokoknya yang jelas ini mereka udah saling tahu lah gitu. Tidak boleh juga dong karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Memang ada garang-garangnya nih kita. Ya kalau dibiarin juga dia bisa merajalela sih. Tapi ini yang penting jangan diulangi lagi. Tapi untuk hal ini sebaiknya kalau terima uang ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas layak nggak dia tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Jangan ngasih orang, besok kasih aja 10M lapor. Terus dibela yang ngasih. Kalau bicara ekstrimnya ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang punya usaha 50 triliunan
tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa? Nikita aja disemprot, ditiup sama saya, tumbang dia. Kenapa harus ngasih dia 4 miliar? Nah, tapi karena dia punya kekuatan magnet promosi, ya sedikit tuh 4 miliar. Harusnya 20-30 M diterima Nikita. Iklan. Pemain tenis kaya dari mana? Iklan. Pemain basket kaya dari mana? Iklan. Iklannya mereka bagi hasil. Royalty. Misalnya naik Air Jordan. Tinggi. Kalau Nikita Mirzani pakai celana laku. Dia ngomong, Nikita akan jual baksonya Farhad Abbas, Tayami bakso Nyunyang, Makassar, Farhad Abbas, cari di Instagram, laris. Terus aku kasih bakso 100 dus. Terus aku bilang sama polisi, Pak, dia meres saya. Dia kemarin kalau saya nggak kasih 100 bakso, saya nanti wajar-wajar aja. Biasa dibully. Kalau saya yang bully dia, ini tolong diperiksa polisi. Polisi periksa, jawabannya apa? Nggak ada yang dengar juga kan? Jadi nilai promosi 30%, 70% dari omset itu biasa. Dan polisi jangan alergi untuk itu. Karena mereka bukan anak kecil atau orang bodoh. Jangan dibodoh-bodohin sama marketing ataupun bisnis. Karena bagi polisi mungkin bisa memenjarakan, tapi bagi orang ini dia kembali lagi uangnya 4 miliar. Dia untung, mungkin ada kejahatan yang tertutupi. Kemudian polisi capek-capek bekerja untuk membantu dia. Tapi nanti orang pada takut semua jadi model iklan bayaran gitu. Endorse, biasa itu. Saya kalau ke tempat manapun dipoto dikasih makanan, penuh satu mobil makanan sama saya. Habis itu besok saya ditangkap, oh Farhad lewat nakut-nakutin orang, kalau enggak ini masuk. Enggak seperti itulah. Ya, perlu landasan moral. Jangan karena apakah ini terlalu cepat status tes penetapannya? Ya pelan-pelan aja digali dulu kenapa orang itu memberi gitu. Kalau misalnya aku ketemu Nikita, aku misalnya ditemukan ada ilegal, aku jual narkoba segala macam, tiba-tiba aku takut Nikita, oh lu dilaporin lu polisi, terus aku kasih dia 5 miliar, oh bagus, tiba-tiba besok aku laporin dia meras. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar itu paling penting. Jangan-jangan orang ini penjahat beneran toh. Oke, mungkin yang terakhir ada pesan gak sih dari abang untuk Nikita, kalau saran saya cari aja uang 4 miliar, jamin hajar, baru fight gitu. Gugat perdata aja. Endorsement lu, endorse itu nggak ada perjanjian, nggak penting. Lu masukin uang ya sudah sah, kecuali uang korupsi. Ya itulah, kalau semua iklan nilai jual gua untuk diam, untuk tidak memprotes lo itu mahal, ya itulah namanya iklan. Sekarang lu pikir aja iklan di TV ratusan juta, miliaran, terus berarti televisi memeras dong daripada dia dimasukin saingannya kan. Dia kan iklan tuh ada. Saya tidak boleh mengiklankan perusahaan rokok yang sama dibayar mahal gitu. Jadi Nikita itu dapat iklan. Kalau masalah 4 miliar dibilang meras ya, kalau nakut-nakutin wajar lah. Ntar lu kalau nggak masuk TV nggak laku. Semua orang nonton sinetron kita gini-gini itu biasa. Betul nggak? Misalnya, apa? Terakhir prediksi Om sebagai praktisi hukum di masalah ini ke Nikitanya gimana? Apakah bakal tahan atau gimana? Kemungkinan ditahan. Tapi kasihan lah, pelan-pelan dulu, biarkan dulu dia menikmati, karena gak ada korban, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Saya takutnya ini kita temannya Prabowo nanti pusing yang mainin dia kan, udah gak? Ya. Nikita Mirzani merasakan ada hal janggal di kasus pemerasan yang menyeret dirinya. Ia curiga lantaran kasus ini begitu cepat, di mana dirinya langsung dijadikan tersangka. Selebgram ini diketahui dilaporkan oleh Reza Gladys atas dugaan pemerasan pada 3 Desember 2024. Dia pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Kamis 20 Februari 2025. Atas hal ini Nikita Mirzani pun curiga. Melansir dari tribunmedan.com,
Nikita Mirzani merasa prosesnya terlalu cepat. Dari laporan masuk hingga penetapan tersangka terjadi dalam waktu 2 minggu. Terlepas dari itu, Nikita Mirzani mengapresiasi kerja polisi. Selain itu, ibu dari Loli merasa bahwa laporan Reza Gladys tidak berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional. Menurut Niki, proses penyelidikan dan penyidikan tampaknya sengaja dilewatkan agar penetapan tersangka bisa berlangsung lebih cepat. Meski demikian, ibu 3 anak tersebut mengaku tidak merasa cemas menghadapi perkara hukum yang menjeratnya. Terlebih ia sudah beberapa kali menghadapi laporan polisi dan pernah menjalani hukuman penjara. Kini ia menerima semua ini dengan lapang dada. Namun tampaknya Niki telah mempersiapkan bukti untuk persidangan nanti. Di sisi lain, Niki menyampaikan sindiran karena kecewa dengan kinerja kepolisian. Ia merasa selalu mengikuti SOP saat melaporkan seseorang. Namun saat dirinya yang dilaporkan, ia melihat bahwa proses hukum justru berlangsung lebih cepat. Niki pun mencontohkan kasus Fadel Badijeh yang ia laporkan terkait dugaan pelecehan anak di bawah umur dan aborsi terhadap Loli. Menurutnya ia mengikuti SOP yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan. Penetapan tersangka terhadap Fadel pun memakan waktu cukup lama, hampir 9 bulan. Sementara itu, Niki membandingkan dengan penetapan tersangka terhadap dirinya yang hanya berlangsung dalam 2 minggu. Melansir dari Kompas.com, dokter sekaligus pemilik bisnis skincare Reza Gladys mengaku dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra. Reza Gladys merasa telah mengalami pemerasan dan mengalami kerugian hingga 4 miliar. Ia memberikan uang tersebut secara bertahap setelah Nikita Mirzani meminta dana sebesar 5M sebagai uang tutup mulut.